Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Secara khusus hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ya, hari ini tanggal 17 Agustus, seluruh atau segenap bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong negara kita ini, bangsa kita ini, hingga memasuki usia yang ke-80 tahun. Meskipun memang saudara masih banyak persoalan di sana-sini yang dialami oleh bangsa dan negara kita, tetapi sebagai orang percaya, kita terus berdoa agar Tuhan menyatakan kemurahan-Nya bagi bangsa kita, negara kita ini, sehingga tetap bersatu, sehingga semakin maju di dalam anugerah dan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, 17 Agustus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengisi kemerdekaan. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini tanggal 17 Agustus bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Artinya 80 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Bangsa Indonesia sekarang berdaulat ya, dan dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-80, tentu saja ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk peringatan hari kemerdekaan tersebut. Tetapi intinya, kita bersyukur bangsa kita telah merdeka dari penjajahan. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bukan berarti setelah kita merdeka, kita berdiam diri. Ya, tidak. Setelah merdeka kita berpangku tangan, tidak. Ya, kita harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan cara kita terus membangun bangsa ini, saudara, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang adil, bangsa yang beradab, bangsa yang makmur, sentosa, dan juga berpengaruh di antara bangsa-bangsa lainnya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa roh-roh jahat berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita. Nah, saudara, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa roh-roh jahat, oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita harus mengisi kemerdekaan tersebut dengan benar. Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, bukan berarti selesai sampai di sana. Tidak. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus,
dari kuasa dosa, kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa roh-roh jahat, kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan itu dengan benar dalam kehidupan kita. Nah, saudara, berdasarkan bagian firman Tuhan ini, juga bagian-bagian firman Tuhan lainnya, kita akan melihat beberapa aspek penting ketika berbicara tentang mengisi kemerdekaan. Mari kita lihat yang pertama, berbicara tentang panggilan untuk mengisi kemerdekaan. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah bukan hanya memanggil kita untuk mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus saja, tetapi Allah juga memanggil kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Teks firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, secara khusus ayat 12, di situ berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, ini berbicara tentang mengisi kemerdekaan. Ya, bukan hanya Tuhan mengaruniakan kemerdekaan secara rohani dalam kehidupan kita, tetapi kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu. Kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, ya. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Saudara dan saya, ketika kita sudah dimerdekakan, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita juga terpanggil untuk mengisi kemerdekaan yang telah kita terima tersebut. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Saudara, kata tetaplah ini mempunyai arti sebuah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, ya, secara kontinu, ya, atau bisa juga berbicara tentang suatu tindakan yang tidak pernah kenal lelah, sebuah perjuangan yang tiada henti dan jemu-jemu. Nah, mengisi kemerdekaan, saudara, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, ini merupakan suatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus, tidak kenal lelah, serta tidak jemu-jemu. Itu berarti mengisi kemerdekaan ini kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Tetaplah sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, kontinu. Perjuangan yang tidak kenal lelah, tidak kenal henti, ataupun juga tidak jemu-jemu. Kemudian kata kerjakan, tetaplah kerjakan. Kata kerjakan di sini, saudara, mempunyai pengertian menyelesaikan sampai selesai. Saudara, mengisi kemerdekaan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, ini merupakan pekerjaan yang harus kita kerjakan sampai selesai. Ya, sampai akhir kehidupan kita. Kemudian kata keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, ini berbicara tentang keselamatan kekal. Ya, jadi keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan kekal yang telah kita terima di dalam Kristus. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini tidak berbicara tentang bagaimana cara kita memperoleh keselamatan. Tidak. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini berbicara tentang keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus yang semata-mata oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Ya. Jadi keselamatan yang dimaksud di sini, saudara, berbicara tentang kehidupan kita setelah kita diselamatkan, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus. Nah, mengisi kemerdekaan ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan setelah kita dimerdekakan, setelah kita diselamatkan oleh Kristus dari dosa, dari kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa roh jahat. Kemudian kalimat selanjutnya adalah dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, kata takut dan gentar ini mempunyai arti sungguh-sungguh, ya, serius, tidak main-main. Jadi mengisi kemerdekaan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, saudara, ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dan sikap yang serius, dan bukan main-main, serta yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, penuh pengharapan, disertai dengan takut akan Tuhan. Jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
kita dipanggil bukan hanya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus saja, tetapi kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan yang telah dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, mengisi kemerdekaan tersebut di sepanjang kehidupan kita di dunia ini dengan tidak jemu-jemu, sebuah perjuangan yang tidak kenal lelah, dilakukan dengan penuh kesungguhan, tidak main-main, tidak menyalahgunakan kemerdekaan tersebut, dan juga didasari dengan penuh rasa takut akan Tuhan, ya, yang tentu saja semua itu adalah juga merupakan bentuk pekerjaan Allah di dalam diri kita. Perhatikan ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita pada akhirnya terus berjuang, bergiat dan bersungguh-sungguh di dalam kita mengisi kemerdekaan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi ini aspek yang pertama ketika berbicara tentang mengisi kemerdekaan, kita telah melihat panggilan untuk mengisi kemerdekaan. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima, mengalami kemerdekaan, keselamatan di dalam Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu. Untuk mengisi keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan sungguh-sungguh serius, tidak main-main, sebuah perjuangan yang tidak kenal lelah, yang tidak jemu-jemu sampai akhir hayat kita di dunia ini. Aspek yang kedua, saudara, berbicara tentang cara mengisi kemerdekaan. Atau bisa juga dikatakan seperti apa bentuk mengisi kemerdekaan. Seperti apa kita mengisi kemerdekaan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa? Yang pertama, jangan lagi hidup dalam dosa. Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, di dalam teks ini kita sudah melihat ada panggilan untuk kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, mengalami keselamatan kekal di dalam Kristus, tetapi tidak berhenti di situ saja. Kita juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu, untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan cara apa? Jangan lagi hidup di dalam dosa. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, kata kehidupan dalam dosa di dalam teks ini, Galatia 5 ayat 13, ini mengandung arti senang berbuat dosa, suka berbuat dosa, membuka kesempatan terhadap dosa, kompromi dengan dosa, dan mengikuti kemauan berbuat dosa. Ya, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bukankah kita sudah dimerdekakan dari kehidupan dalam dosa? Sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan. Jadi, jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Kita yang sudah dimerdekakan Kristus dari dosa, pasti tidak lagi senang untuk berbuat dosa. Dulu sebelum dimerdekakan, sebelum diselamatkan, suka berbuat dosa. Tetapi setelah dimerdekakan, tidak lagi suka, tidak lagi senang untuk berbuat dosa. Tidak lagi membuka kesempatan terhadap dosa untuk masuk dan menguasai kehidupan kita. Tidak lagi kompromi dengan dosa. Tidak lagi mengikuti keinginan atau godaan untuk berbuat dosa, tetapi terus berjuang melawan dan mematikan setiap keinginan atau godaan dosa. Kolose pasal 3 ayat 5-6 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan, matikanlah dalam dirimu. Ya, ini cara kita untuk mengisi kemerdekaan, tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya, dengan cara apa?
kita melawan, mematikan setiap keinginan dan godaan dosa. Inilah cara mengisi kemerdekaan. Saudara dan saya tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi saudara dan saya berjuang di dalam kebergantungan, di dalam pertolongan Roh Kudus untuk melawan dan mematikan setiap keinginan atau godaan dosa. Yang kedua, seperti apa kita mengisi kemerdekaan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus? Itulah melakukan seluruh firman Allah dengan penuh kasih, ketulusan, ketaatan, dan sukacita. Mari kita lihat ayat 14 dari Filipi yang menjadi renungan kita pada hari ini, ya. Di dalam ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu. Ini juga bisa bicara tentang melakukan seluruh perintah Tuhan. Lakukan seluruh firman Tuhan, perintah Tuhan tanpa mengeluh atau bersungut-sungut atau tanpa membantahnya. Saudara jangan coba-coba bantah firman Tuhan ketika firman Tuhan menegur saudara. Ya, ketika firman Tuhan menegur saudara, itu baik. Itu berarti firman Tuhan ingin memerdekakan saudara. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka cara kita untuk mengisi kemerdekaan tersebut adalah kita melakukan seluruh perintah Tuhan itu tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, dan tanpa membantah. Hanya orang yang belum dimerdekakan saja yang selalu mengeluh dengan firman Tuhan, bersungut-sungut terhadap perintah Tuhan, dan sering membantah, mencari-cari alasan untuk membantah firman Tuhan. Kalau kita betul-betul telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, saudara, maka kita akan mengisi kemerdekaan kita tersebut dengan melakukan seluruh firman Allah itu, bukan terpaksa, bukan mengeluh, bersungut-sungut, atau membantah, tetapi dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketaatan dan sukacita. Perhatikan Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia suka akan firman Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan. Beda waktu dia belum dimerdekakan. Tidak suka untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kemudian Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mencintai firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Bukan satu minggu satu kali. Apalagi satu tahun satu kali. Waktu Natal, waktu malam tahun baru. Tidak, saudara. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka cara kita untuk mengisi kemerdekaan itu adalah kita melakukan firman Tuhan itu dengan penuh kasih. Betapa aku cintai firman-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Inilah kasih kepada Allah. Aku mengasihi Allah. Apa wujud bentuk tanda daripada engkau mengasihi Allah? Itulah kita menuruti perintahnya. Jadi sangat jelas menuruti firman Tuhan bukan dengan mengeluh, bukan bersungut-sungut, bukan membantah, bukan terpaksa, tetapi karena kasih. Aku melakukan firman Tuhan karena kasih. Sehingga kita melakukan firman Tuhan itu dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketaatan dan sukacita. Ya, inilah saudara cara kita mengisi kemerdekaan yang kedua. Itulah saudara dan saya melakukan seluruh firman Tuhan dengan penuh kasih, ketulusan, ketaatan, dan sukacita. Apakah saudara hari ini senang membaca Alkitab setiap hari? Apakah saudara masih memprioritaskan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam atau di tengah-tengah kesibukan saudara setiap hari? Kalau saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka selalu ada waktu bagi saudara untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Pasti ada waktu. Tetapi ketika saudara tidak punya waktu atau tidak peduli terhadap membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saudara belum dimerdekakan dalam hidup saudara oleh Kristus. Ciri daripada orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia suka untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan.
Yang ketiga, saudara, seperti apa mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Itulah tekun beribadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab versi firman Allah yang hidup menerjemahkan Ibrani 10 ayat 25 ini demikian. Janganlah kita lalai menghadiri kebaktian di gereja, seperti yang dilakukan beberapa orang, tetapi marilah kita saling memberi dorongan dan saling mengingatkan, teristimewa sekarang ini, sebab hari kedatangannya yang kedua kali sudah dekat. Ya, saudara, orang yang betul-betul menyadari anugerah Allah, yang telah memerdekakan dirinya dari kuasa dan kutuk dosa, serta dari ikatan kuasa roh jahat, pasti akan mengisi kemerdekaannya tersebut dengan tekun beribadah, suka beribadah, tidak malas beribadah, tidak akan lalai untuk beribadah, atau tidak akan menjauhkan diri dari ibadah, atau tidak akan menukar ibadah dengan kepentingan-kepentingan atau kesenangan-kesenangan duniawi. Tidak. Ya. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah kita giat, rindu untuk pergi ke gereja? Rindu untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, serta rindu mendengarkan firman Tuhan yang terus membaharui kehidupan kita. Apakah saudara dan saya masih giat untuk pergi ke ibadah-ibadah kategori lainnya? Atau setia, senang untuk mengikuti pembinaan-pembinaan iman, pendalaman-pendalaman Alkitab? Atau sebaliknya, kita tidak peduli dengan ibadah? Kita beralasan, saya masih sibuk dengan pekerjaan saya, karena saya khawatir dengan kehidupan saya, kebutuhan hidup saya. Atau bisa jadi, kita tidak peduli dengan ibadah, karena kita sibuk bekerja mencari uang. Untuk apa? Untuk memenuhi gengsi kita. Atau bisa jadi karena kita lebih mementingkan hobi kita, kesenangan, serta kepentingan diri kita, sehingga kita tidak lagi peduli dengan ibadah. Kita sengaja melalaikan ibadah. Atau bisa jadi kita memang benar-benar malas beribadah. Ya, tidak suka beribadah. Nah, kalau demikian, berarti bisa jadi saudara itu belum dimerdekakan oleh Kristus. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita benar-benar sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan lalai. Kita tidak akan mengabaikan ibadah demi apapun juga. Entah itu demi pesta, hobi, kesenangan, pekerjaan, rekreasi, dan sebagainya. Saudara, masih banyak orang Kristen yang karena demi pesta, ya, saya pernah bertemu, dia punya jadwal untuk menjadi pemimpin ibadah, puji-pujian di gereja. Tetapi karena ada pesta pernikahan, dia tinggalkan, saudara, tugas tanggung jawab pelayanan itu untuk pergi menghadiri pesta. Ya, dia lebih senang berada di rumah pesta daripada di rumah Tuhan. Dia tinggalkan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani Tuhan demi pesta. Ya, ada juga orang yang pergi tinggalkan ibadah dengan alasan saya ingin bantu-bantu orang yang sedang mempersiapkan pesta. Padahal ada banyak orang di sana yang sedang mempersiapkan, tetapi dia lebih memilih ke sana daripada untuk 1-2 jam beribadah dulu bersama dengan Tuhan. Ya, karena apa? Pesta, orang rela tinggalkan gereja tanpa merasa berdosa demi pesta. Orang sengaja tinggalkan tugas tanggung jawab pelayanan di gereja. Demi apa? Demi pesta. Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak akan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita tidak akan lalai dengan ibadah. Kita tidak akan anggap sepele dengan yang namanya ibadah. Ya, kalau kita benar-benar sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan lalai. Kita tidak akan mengabaikan ibadah demi pesta, demi hobi. Ya, demi hobi tinggalkan ibadah. Demi kesenangan, kepentingan diri tinggalkan ibadah. Demi pekerjaan tinggalkan ibadah. Demi rekreasi, jalan-jalan tinggalkan ibadah, dan seterusnya. Saudara, kalau kita betul-betul sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita akan rela meninggalkan segala kepentingan duniawi demi ibadah kepada Tuhan. Yang keempat, seperti apa cara kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita?
itulah giat melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan? Kepada siapa Paulus menasehatkan bagian firman Tuhan ini? Kepada jemaat Korintus yang sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Kristus. Kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan? Kepada kita, saudara dan saya, yang sudah dimerdekakan, diselamatkan oleh Kristus. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, jelas ketika saudara dan saya telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, pastilah saudara dan saya akan mengisi kemerdekaan tersebut dengan giat melayani Tuhan. Kita tidak akan lagi giat melayani dosa, ya. Kita tidak akan lagi bergiat untuk melayani kepentingan kesenangan dunia, tidak. Kita akan giat melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya dilakukan dalam arah melayani Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita pasti akan memberi diri kita terlibat di dalam memajukan dan memperluas pekerjaan Tuhan. Ini Tuhan, aku mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Entah itu dengan uang dan hartaku. Entah itu dengan tenagaku, pikiranku, karuniaku, talentaku, bakatku, serta semua yang ada padaku, yang juga semua itu adalah pemberian Tuhan. Aku gunakan termasuk seluruh kehidupanku untuk memperluas dan memajukan pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa saudara sudah giat dalam pekerjaan Tuhan? Kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka saudara akan giat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Yang kelima, seperti apa cara kita mengisi kemerdekaan? Itulah melayani sesama dalam kasih. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saudara, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka cara kita mengisi kemerdekaan adalah kita melayani sesama kita dengan kasih. Seperti apa sih melayani sesama dalam kasih? Banyak. Kita saling mengampuni, ya. Kita membimbing orang ke jalan Tuhan, Galatia 6 ayat 1. Kita menolong orang yang sedang mengalami beban hidup, Galatia 6 ayat 2. Kita melakukan kebaikan kepada semua orang, terutama kepada kawan kita seiman, Galatia 6 ayat 10. Bahkan kita pun mengasihi musuh dengan cara mendoakan, memberkati, serta berbuat baik kepada mereka. Ini diajarkan dalam Matius 5:44, Lukas 6 ayat 27, 28, dan Roma 12 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Melayani sesama dalam kasih. Bukan lagi memanfaatkan sesama, bukan lagi merongrong sesama, bukan lagi mengeruk keuntungan dari sesama. Tidak. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita akan melayani sesama di dalam kasih Kristus. Yang keenam, saudara, seperti apa kita mengisi kemerdekaan? Itulah mengupayakan kesejahteraan masyarakat, kota, bangsa, dan negara kita. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus,
Maka cara kita mengisi kemerdekaan tersebut adalah dengan pertama, kita berdoa bagi masyarakat, kota, bangsa, dan negara kita. Yang kedua, kita mengupayakan kesejahteraan masyarakat, kota, bangsa, dan negara kita. Dengan apa yang kita bisa kerjakan dengan segenap daya upaya, dengan keterlibatan kita. Ya, ada banyak anak Tuhan yang duduk sebagai pejabat negara. Ya, jika saudara dikaruniakan Tuhan sebagai pejabat negara, maka upayakanlah yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Jangan menyalahgunakan jabatan dan wewenangmu untuk memperkaya diri, apalagi sampai menindas yang lemah. Jangan. Jika ada di antara saudara orang Kristen sebagai aparat keamanan seperti TNI dan Polri, maka upayakan rasa aman serta ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat. Ya, jangan menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan golongan sendiri, bahkan mengabaikan dan menindas yang lemah. Jangan. Ciptakan kedamaian, ketentraman sebagai aparat keamanan yang dipercayakan kepada saudara. Jika saudara sebagai aparat penegak hukum, entah sebagai hakim, jaksa, pengacara, ya, dan seterusnya, maka upayakanlah keadilan dan kebenaran. Buatlah kebenaran dan keadilan itu terang benderang tanpa pandang bulu. Jangan permainkan hukum demi kepentingan diri atau golongan. Jangan tebang pilih. Ada istilah sekarang, ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Jangan permainkan hukum demi kepentingan diri atau golongan. Jangan permainkan hukum demi memperkaya diri sendiri, apalagi mengabaikan dan menindas yang lemah. Jangan. Anda sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jika saudara sebagai pegawai pemerintah, entah itu tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, pimpinan perusahaan, guru, dosen, pemuka agama, dan sebagainya, maka berikan pelayanan yang tulus dan terbaik kepada masyarakat tanpa pandang bulu atau pilih kasih atau tebang pilih. Jangan salah gunakan jabatan dan wewenangmu untuk memperkaya diri sendiri serta mengabaikan dan menindas yang lemah. Jangan. Sebaliknya, usahakanlah kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Bukan mengadu domba, bukan memprovokasi, bukan menyebarkan kabar-kabar hoax, bukan bersikap intoleran terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling memecah belah masyarakat dan sebagainya. Jangan, saudara. Tapi usahakanlah shalom, damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara, sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara, mari kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, mari kita senantiasa menyerukan, menyuarakan, dan mengupayakan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kita. Karena hal ini merupakan cara kita di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, maupun juga kepada bangsa dan negara kita. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita tentang mengisi kemerdekaan. Kita sudah melihat panggilan kita bukan hanya untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk mengerjakan keselamatan, mengisi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu, dengan takut dan gentar, dan dalam kebergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, kita sudah melihat ada 6 cara bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, mari kita mengisi kemerdekaan tersebut dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, ya, yang diwujudkan dengan tadi kita sudah lihat, tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang kedua, melakukan seluruh firman Allah dengan penuh cinta kasih, ketulusan, ketaatan, dan sukacita. Yang ketiga, tekun beribadah. Yang keempat, giat melayani Tuhan. Yang kelima, melayani sesama dalam kasih. Serta yang keenam, mengupayakan kesejahteraan masyarakat, kota, bangsa, dan negara kita. Saudara, mari sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita kerjakan hal tersebut dengan giat dan sungguh-sungguh.
sebagai bagian di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, sehingga kita terus bertumbuh dalam iman, dalam keselamatan kita kepada Kristus, dan juga dengan demikian kehadiran kita, kehadiran saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, sebagai orang-orang Kristen yang telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayatnya yang ke-15 dari Filipi pasal yang kedua ini. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.